Negeri ini negeri bertuah, dianugerahi kekayaan alam tak terhingga oleh Yang Maha Kuasa. Indonesia memiliki luasan hutan hujan tropis terbesar ketiga di dunia setelah Brazil dan Kongo. Hamparan hutan hujan inilah yang menggoda siapa saja untuk menggalinya. Tak hanya menggoda untuk dijelajahi, diteliti, dan dinikmati keindahan alamnya, godaan besar justru datang untuk menghancurkan dan menguras habis apa yang ada di dalam hutan Indonesia. Menurut Kementerian Kehutanan, luas hutan Indonesia kini tinggal 52% dari luas daratan. Dari 190 juta hektar luas daratan, luas hutan Indonesia kini tinggal 99 juta hektar. Laju kerusakan ini disebabkan karena kegiatan ilegal dalam eksplorasi hutan. Pembalakan liar, pembakaran hutan dan pembersihan lahan secara ilegal dilakukan dengan beragam motif. Selain mengambil manfaat dari kayu, kini motif yang lebih kuat adalah mendapatkan lahan kegiatan perkebunan dan pertambangan. Kerugian yang diderita sangat besar. Bukan hanya kerugian bagi lingkungan, namun juga konflik sosial dan kerugian pada penerimaan kas negara. Kejahatan atas sumber daya alam ini bisa terjadi karena adanya praktek kolusi antara pelaku dan oknum pemerintah. Selama ini, kebanyakan kasus menguap karena lemahnya penegakan hukum. Hukum tidak bisa menjamah mafia pelaku hingga pejabat yang bandel. Penegakan hukum yang sekarang dilakukan terhadap kejahatan yang terkait dengan sumber daya alam belum optimal. Oleh sebab itu, maka kita perlu menghimpun seluruh kekuatan dari institusi penegak hukum terkait agar kejahatan sumber daya alam bisa dilakukan penegakan hukum dengan sebaik-baiknya sehingga menimbulkan efek penjeraan atau yang disebut dengan deterrent effect. Pendekatan multidor melibatkan lembaga-lembaga terkait, yaitu Kementerian Kehutanan, Kementerian Lingkungan Hidup, Kepolisian, Kejaksaan, dan Kementerian Keuangan. Penyimpangan dalam proses pemberian izin, baik bagi usaha perkebunan maupun tambang adalah salah satu kasus yang ditangani dengan pendekatan multidor ini. Demikian pula dengan tindak pidana yang dilakukan di daerah konservasi atau daerah yang dilindungi, misalkan pembakaran hutan dengan sengaja. Payung hukum yang digunakan untuk menjerat pelaku terhadap kejahatan sumber daya alam ini benar-benar akan membuat mereka tidak berkutik. Undang-undang tentang kehutanan, perkebunan, penataan ruang dan pertambangan mineral serta batu bara adalah senjata yang digunakan. Ditambah pula dengan Undang-Undang tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, serta Undang-Undang tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem. Pendekatan multidor atau pendekatan dengan menggunakan multi-rejim hukum, multi-rejim peraturan perundang-undangan begitu penting. Tidak hanya saja menggunakan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan sumber daya alam itu sendiri, tetapi juga menggunakan peraturan perundang-undangan yang terkait misalnya dengan anti korupsi atau pemberantasan korupsi, pencucian uang atau tindak pidana pencucian uang atau TPPU, dan yang ketiga adalah pajak. Saat ini, Satgas Redpers UKP 4 mengkoordinasikan penegak hukum dalam menangani 29 kasus sumber daya alam lingkungan hidup dengan pendekatan multidor. Dari kasus tersebut, satu kasus sudah diputuskan dengan menjerat direktur utama dan merampas lahan untuk dikembalikan ke negara. 4 kasus lainnya kini berada dalam proses sidang, dan 4 kasus sudah siap disidangkan. Sedangkan sisanya masih dalam tahap penyidikan. Untuk yang sudah tahap 2, setelah P21, sudah proses sidang dan sudah diputuskan satu kasus dengan hukuman 2 tahun kurungan ditambah
1 miliar, denda 1 miliar, dan untuk barang bukti berupa kawasan hutan dikembalikan kepada negara. Untuk keseluruhan sebanyak 35.000 hektar yang kita bisa kembalikan ke negara kawasan hutan sampai saat ini. Dengan adanya Memorandum of Understanding, kesepakatan bersama antar instansi penegak hukum di Indonesia untuk membuat suatu multi-doors di dalam penanganan kerusakan sumber daya alam ataupun lingkungan hidup, maka Kementerian Lingkungan Hidup menyambut baik itu. Menyambut baik terhadap multi-door. Kenapa? Karena dengan adanya multi-door itu, kita bisa menerapkan 12 undang-undang untuk perusakan sumber daya alam dan lingkungan hidup. Apakah itu undang-undang lingkungan, apakah itu undang-undang kehutanan, perikanan, perkebunan, pencucian uang, imigrasi, dan seterusnya. Pendekatan multidor ini diharapkan menjadi solusi mandeknya penegakan hukum bagi pelaku perusakan hutan dan lingkungan. Tidak ada kata terlambat. Menjadi tugas kita bersama untuk melindungi hutan dan lingkungan Indonesia yang masih tersisa. Warisan bagi anak cucu tercinta di masa depan.